Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kembali bersama saya Mesak Mantek, Kepala SMA Negeri 2 Skanto, Kabupaten Serong. Kali ini kita akan sama-sama melihat tentang praktek baik yang terjadi di SMA Negeri 2 Skanto mengenai asesmen pembelajaran berbasis aset. Asesmen merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil peserta didik. Fungsi utama asesmen yakni untuk mengetahui kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian hasil peserta didik. Asesmen pembelajaran dalam kurikulum Merdeka dikenal ada 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Aset sekolah yaitu segala sumber daya yang ada di sekolah berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Di SMA Negeri 2 Skanto, pelaksanaan tahapan asesmen pembelajaran berbasis aset dikenal dengan nama PAKAR, yaitu 1. Petakan, 2. Aksi, dan yang ketiga refleksi. Yang pertama, petakan aset. Seorang guru di SMA Negeri 2 Skanto harus dapat menciptakan situasi pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Salah satunya dengan membuat peta aset yang ada di sekitar lingkungan sekolah sebagai media pembelajaran dan kekuatan yang digunakan untuk diberdayakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dikenal ada 7 aset sekolah. Yang pertama, modal manusia atau sumber daya manusia. Yang kedua, modal sosial. Yang ketiga, modal fisik. Yang keempat, modal lingkungan. Yang kelima, modal finansial. Yang keenam, modal politik. Dan yang ketujuh, modal agama. Pada dasarnya, masing-masing guru boleh berbeda-beda dalam memetakan aset tergantung situasi dan tujuan pembelajaran yang mau diajarkan. Yang kedua, aksi. Hal yang penting dalam aksi yaitu memberdayakan atau mengelola aset. Yang kedua, dalam memberdayakan atau mengelola aset menggunakan pendekatan berbasis aset. Dengan memberdayakan atau mengelola aset yang dimiliki oleh sekolah secara optimal, maka kegiatan belajar lebih komprehensif, aktif, dan menyenangkan, serta berpihak pada murid. Indikator dalam kegiatan aksi yaitu yang pertama, mampu memberdayakan dan mengelola secara optimal. Yang kedua, mampu memberdayakan atau pengelolaan aset menggunakan pendekatan berbasis aset dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh murid. Yang ketiga, terciptanya kegiatan belajar yang komprehensif, Kalau yang dicari aktif, dan menyenangkan, serta berpihak searching di pada Google, murid. Pak. Bentuk. Dan yang terakhir, keempat, kolaborasi atau diskusi dengan rekan sejawat dalam mengoptimalkan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya aset di sekitar sekolah. Silakan tanpa penghormatan bubar jalan untuk yang sudah mempunyai kartu langsung ke ruang masing-masing. Terima kasih. Kegiatan yang ketiga dari asesmen pembelajaran ini yang kita kenal dengan PAKAR yaitu refleksi. Di sini guru melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan keberhasilan ketercapaian hasil dalam asesmen pembelajaran dengan PAKAR atau pemesanan aset, aksi, dan refleksi. Keberhasilan kegiatan ini bisa dilihat dari hasil asesmen peserta didik. In May, he picked up
took a glass slipper from his steps and declared, "I will marry the girl whose foot fits this slipper." Asesmen pembelajaran berbasis aset ini kita kenal ada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nah, ketiga asesmen ini dapat didukung dengan dari sumber daya manusia, yaitu guru, teman sejawat, kepala kampung, dan juga komite sekolah. Dan asesmen ini juga dapat didukung dengan sarana-prasarana yang terdapat di lingkungan SMA Negeri 2 Skanto, yaitu seperti tablet dan fasilitas internet yang sudah disediakan di sekolah. Dan juga mitra sekolah antara lain perguruan tinggi bekerja sama dengan lembaga psikologis dan sekolah bermitra. Ada kegiatan asesmen SMA Negeri 2 Skanto melaksanakan 3 tahapan asesmen. Yang pertama, asesmen awal, sekolah bekerja sama dengan lembaga PKSS dalam kegiatan pemetaan peserta didik berdasarkan minat dan bakat. Sekolah menggunakan link-link rujukan untuk memetakan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Asesmen formatif dilaksanakan oleh Bapak Ibu Guru Mapel pada kegiatan pembelajaran sehari-hari. Asesmen sumatif SMA Negeri 2 Skanto menggunakan gawai mereka masing-masing. Asesmen merupakan upaya untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran pada proses pembelajaran di kelas. Nah, dalam pelaksanaan asesmen ini ada 3 tahapan yang bisa dilaksanakan oleh Bapak atau Ibu guru. Yang pertama yaitu melaksanakan asesmen diagnostik, baik kognitif ataupun non-kognitif. Dalam proses asesmen diagnostik bisa dilaksanakan di awal proses pembelajaran ataupun di awal tahun ajaran baru. Penggunaan asesmen formatif, Bapak dan Ibu guru bisa melaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga untuk melihat hasil pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu dilaksanakan di akhir tema atau penyelesaian tema yang telah diajarkan dalam Asesmen pembelajaran berbasis aset sangat baik dilakukan untuk lebih memaksimalkan proses pencapaian tujuan pembelajaran, sehingga apa yang kita harapkan bersama di dalam memajukan pendidikan Indonesia dapat tercapai. Amin.